Aldril Muhammad Putra, laki-laki berusia 19 tahun yang sudah pangkat Garuda di organisasinya yaitu Pramuka. Nah, selain dia aktif di Pramuka, dia juga aktif di organisasi lainnya loh. Dulu, semasa dia masih mengenyam pendidikan di bangku SMA, dia pernah masuk organisasi OSIS, jurnal, dan Pramuka. Kak Aldril hobi olahraga juga loh. Dia menyukai olahraga futsal, voli, dan juga basket. Helen Nur Ramadan, siswi yang sangat berprestasi di sekolah. Dia selalu mendapatkan ranking 1 di kelasnya, dan itu membuat kedua orang tuanya sangat bahagia. Dan menjadi kebanggaan guru-guru. Dia juga sangat aktif di ekskul paskibra di sekolahnya, mengikuti lomba-lomba lainnya, dan beberapa kali menjadi juara. Wah, hebat ya! Halo teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman semua? Pastinya kabar baik dong ya. Thanks udah klik video ini. And welcome to The Gifted Podcast. Oke, bareng gue Sakil Abdar. Dan gue Delviara. Jika kalian butuh penyemangat, kalian berada di tempat yang tepat. Betul sekali. Nah, kalian udah lihat dong, ini narasumber dan bintang tamu kita keren-keren gini. Lihat pakaiannya. Hai. Halo. Apa kabar? Gimana nih kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Soalnya kan kita ada di masa pandemi ini harus menjaga kesehatan ya. Iya, betul Mematuhi banget. protokol kesehatan pula. Ya, dan minum vitamin, jangan lupa pakai masker. Oke. Kita mulai aja kali ya tanya-tanya. pertanyaan. Soalnya udah kepo banget nih kayaknya. Sama Helen dulu. Betul. Aku penasaran Kita mulai banget dari nih. Helen ya. Iya. Oke. Apa nih? Helen, yang kita tahu kan Helen itu sering mendapatkan ranking pertama di setiap semesternya. Iya. Boleh Luar biasa diceritain banget gak ya. sih? Kayaknya pinter banget gitu. Aku penasaran banget. Kayak biasa gak aja. terkalahkan banget gitu di SMK-nya. Alhamdulillah saya masih bisa mempertahankan ranking 1 dari SMP sampai SMK ini ya. Alhamdulillah banget karena waktu SD saya nggak pernah juara 1. Karena waktu SD tuh suka dibanding-bandingin sama tetangga. Kalau anak tetangga aku tuh kayak misalkan juara gitu, kalau aku enggak. Jadi sama tetangga tuh suka dibanding, mana Helen juara apa enggak gitu, anak saya gini-gini gitu. Padahal orang tua saya sendiri aja nggak pernah ngebanding-bandingin saya gitu kan sama anaknya gitu. Di situ kayak merasa down gitu loh. Tapi kayaknya apa sih kayak gitu doang gitu. Mungkin bisa saya perlihatkan gitu kan, kalau saya tuh bisa gitu di SMP. Alhamdulillah masuk paskibra juga, karena paskibra harus anggotanya masuk 10 besar. Di situ jadi semangat lagi buat terus belajar, terus semoga bisa dapat pertama. Alhamdulillah juga pas waktu di SMP dapat tuh pertama tuh, bisa membuktikan gitu kan. Terus Keren. orang tua juga alhamdulillah bilang pertahanin sampai SMK gitu. Terus berjuang, terus belajar. Alhamdulillah termotivasi sama orang tua juga. Orang tua selalu membuat aku semangat juga. Terus alhamdulillah dari SMP juara umum pertama. Dapat Luar biasa alhamdulillah. banget. Iya. Hebat banget. Ya juara 1 emang bukan segalanya, cuman karena aku belajar rajin, yang penting mah nanti juga juara yang ngejar kita gitu. Iya, Pertama emang betul. ngejar dia, tapi nanti juga kalau kita rajin terus belajarnya, terus enggak terlalu banyak hal-hal yang nakal gitu di sekolah gitu kan. Insya Allah juara kejar kita gitu. Betul banget. Betul karena emang sebenarnya nilai itu bukan segalanya ya. Iya, betul. Helen, pernah gak sih kamu ngerasain sakit hati banget gitu nyampe disebut, ih kamu dapat ranking atau enggak gitu sama tetangganya? Iya, itu sakit banget karena emang waktu SD aku nggak pernah dapet gitu kan ya. Soalnya kayak masih main-main mungkin ya, terus nggak berpikir kayak gitu, kayak Nggak ambis ya. belum terlalu ambis kan. Tapi waktu SD itu teman ngajak belajar gitu, jadinya termotivasi sama teman juga, pengaruh sama teman juga kan belajar. Ya udah aku belajar gitu, terus semoga masuk SMP negeri gitu kan. Waktu SD itu belajar gitu, pengen masuk SMP negeri biar nggak bayar SPP gitu kan kalau negeri ya gitu. Iya. Ya, alhamdulillah belajar juga juga kan masuk masuk negeri ya gitu. guys. Menghemat uang. Iya, kalau alhamdulillah dimasuk gitu. Alhamdulillah. Kalau dari Kak Aldrin, Ya. gimana nih Kak Aldrin? Apa tuh? Sorry.
ke pas pramuka itu Oh, iya, kegiatan pramuka. apa aja sih yang seru juga gitu di Terus pramuka? di pramuka juga apa sih yang buat Kak Aldin tuh tertarik sama pramuka? Iya, kenapa sampai-sampai mau ikut pramuka dan mendapat prestasi juga ya? Banyak Iya, iya. pasti. Iya, ini kalau boleh tahu iya, Prestasinya. piala Dan- dari apa gitu? Jadi awal mula saya ada tertarik masuk pramuka karena awalnya saya ada cita-cita untuk menjadi seorang anggota Polri gitu, jadi Oke, polisi. luar biasa Dan- banget ya. Waktu SMA itu saya ngelihat ada ekstrakurikuler pramuka ini yang ada keunikan lah, yang bisa saya ada keinginan untuk masuk polisi itu. Jadi ada keterkaitannya gitu tentang dari Iya. pramuka dan polisi gitu. Dan sekarang ini saya bawa penghargaan ini. Jadi kegiatan ini tuh yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja Daerah. Jadi kan saya Dewan Kerja Ranting, itu ranahnya kecamatan. Kalau ini kan Dewan Kerja Daerah, ranahnya Jawa Barat. Jadi mereka mengadakan kegiatan di Kabupaten Pangandaran di pantai. Jadi kegiatannya itu sifatnya survival. Jadi peserta itu menjelajah dari satu pantai ke pantai yang lain. Dan ini tuh penghargaan untuk saya dari Pramuka Kabupaten Bogor karena saya mewakili Pramuka Kabupaten Bogor itu berjumlah 10 orang untuk kegiatan di Jawa Barat kayak gitu. Wow, keren banget. Pas acara itu sambil kemah juga nggak sih? Iya, sambil kemah juga. Jadi ada biasa kemah nanti di pinggir pantai kemahnya, terus ada di bukit kayak gitu. Jadi misalkan kemah, besok paginya jalan nyusur pantai ke pantai mana lagi. Emang Nanti pramuka tuh besoknya emang lagi kayak gitu ya. menyusuri jalan. Iya. Ada Oh, juga baik. perlombaan sebenarnya, ada lomba voli pantai gitu, dan Kabupaten Bogor juara 3 alhamdulillah. Saya juga Wah. pemainnya kayak gitu. Wah, luar biasa sekali. Keren Keren Metro. banget ya. Apa ya? Pasti ada hal-hal unik ya, Iya, yang hal lucu. Lucu gitu ketika berkegiatan berorganisasi. Iya. Kayak Iya. Kak Aldin misalkan lagi camping ada hal lucu gitu, ada gak sih? Kasih dong kita cerita. Iya, cerita dong, aku penasaran banget nih. Jadi tahun 2000 kejadian unik waktu itu kegiatan Raimuna Ranting. Saya waktu itu masih jadi peserta ya, belum jadi DKR. Waktu itu hari Jumat. Hari Jumat Jumat. itu ada sholat Jumat ya kan. Iya. Nah pas kita lagi sholat Jumat itu tiba-tiba hujan gede, hujan badai gitu yang ngebuat perkemahan itu banjir, lapangan itu banjir. Wah. Jadi ada tenda yang roboh, terus barang-barang kita ini ditumpuk di tempat yang aman dan disatuin. Jadi semua peserta itu barang-barangnya itu Jadi nggak tahu disatuin. ini Jadi kita barangnya nggak di tahu mana. Tumpuk ya. ini barang siapa, ini kaos kaki siapa, ini baju siapa, ini dalaman siapa. Jadi ada ya itu unik lah, itu bisa jadi cerita juga sampai sekarang kayak gitu. Ada nggak sih barang-barang yang hanyut juga gitu? Jadi kalau di Kamah itu kita khususnya Pramuka Camas punya prinsip bawa barang ke perkemahan itu jangan kurang, jangan lebih. Nah, kalau kurang berarti ada yang kurang, kalau lebih berarti kita ada yang nyuri gitu. Betul. Kalau misalkan dari Helen, ada gak sih yang unik gitu kalau lagi basket? Banyak sih ya. Banyak. keunikan Salah satu yang paling cerita-ceritanya unik aja. juga. Yang paling unik tuh kalau misalkan lagi pelantikan tuh. Iya. Iya, Ya kan pelantikan. kita di tes mental sama fisiknya kan ya. Itu unik banget karena kita kaget, kita nggak pernah digituin. Pas digituin bener-bener seru sih, menantang gitu. Keren gitu, enak kalau misalkan di pelantikan pas Gibra Jadi itu. bisa diceritain ya, oh gini gitu. Ya waktu Kayaknya ditunda dulu deh. Oh, ada break ya. Iya. Oke, jangan kemana-mana dan jangan di skip. Tetap, Tetap di di The The Gifted Gifted Podcast.
Hai. Oh, masih Balik di- lagi di Digitit podcast. Oke, seru banget nih tadi cerita soal hewan pelantikan. Iya, Lanjut hal dong, lanjut lucu lanjut. ya. Oh iya, harus di pelantikan ya. Oke, iya Karena benar. kita belum terbiasa ditegasin sama di tes gitu kan. Iya, iya. Pas di paskib di tes fisik sama di tes mental tuh bener-bener menarik banget sama tantangan banget gitu Kamu karena nyampe nangis gak itu? ada yang nangis ada nangis disuruh makan apa sih roti pakai jahe gitu kan itu Iya. bener-bener ada Berbagi yang ya. gitu kebersamaannya berjuang bareng buat dapetin LK gitu kan di Iya, paskibra betul. di pelatihan Itu paskibra. pasti Terus cerita yang lucu uniknya banget. juga sama lucunya tuh pas kalau lagi latihan paskibra gitu lagi variasi formasi kadang ada bersandanya karena salah gitu atau dimarahinnya kadang juga ada sama pelatih gitu kan. Iya. Itu bener-bener berkesan banget kalau bagi aku ya kalau lagi latihan karena bener-bener itu lagi berjuang buat dapetin kemenangan mau lomba gitu. Iya, betul. Nah, Oke. kan lagi pandemi nih, ngomong-ngomong pandemi. Eh, hal kegiatan apa aja sih Iya, yang kalian aktivitas. lakuin gitu selama pandemi ini? Kalau dari saya sih kan selain saya sibuk di organisasi di Pramuka di Kecamatan Comas, saya sekarang lagi kuliah di Universitas Islam Fatimah Bekasi, jurusan Pendidikan Jasmani. Oh, Jadi Oke. ya sekarang untuk kuliah ya online kayak gitu daring pastinya. dan Iya. agak bete juga sih, soalnya kan emang di mana pendidikan jasmani ini lebih banyak ke praktek Iya, dan betul, sedangkan betul. sekarang Betul lebih banyak ke banget. teori kayak gitu. Jadi agak bosan juga sih Iya. pandemi terus kayak gini. kayak Jadi gitu. agak lebih terhambat gitu ya. Iya, lebih terhambat juga. Yang Kalau- harusnya keluar keringat ini enggak ada keluar Iya. keringat sama sekali kayak gitu. Di rumah terus berarti ya Iya, di rumah terus. materinya. Pasti Kalau Ellen dari juga Helen sama kan nih, ya. Iya Hmm. sama nggak beda jauh karena kan semuanya juga pada di Pada rumah sekolah aja kan ya online karena nih. Iya. pandemi ini harus di Iya. rumah belajarnya. Guru-guru sempat ngasih materi gitu kan jadi kita juga belajar di rumah giat tugas terus harus semangat gitu kan mengerjakan Iya. tugasnya gitu ya selama pandemi juga aku dulu waktu itu ada kegiatan ikutan lomba KKSI gitu kan ikut lanjut materi juga Wow. alhamdulillah Produktif. produktif gitu sekali. mencari keproduktifan aja gitu ngerjain tugas yang di produktif juga terus ikutan Zoom webinar gitu Ya, tapi pastinya kan pelajar-pelajar di rumah tuh kayak ada rasa malas, rasa iya resah pasti. gitu. Sebelum ke males dulu aku penasaran Iya, banget nih. Tips. Kan kamu itu ikutan lomba ya. Ya, Juara Oh. nggak sih? yang kemarin ikutan Iya. lomba itu alhamdulillah juara di KKSI itu juara 2 apa namanya KKSI Wow. film video promosi wisata. Wah, Wow. luar Iya. biasa banget ya. Ini Tingkat juga apa karena tuh? kita dapet Tingkat apa? apa? tingkat nasional. Wah. Itu juga karena kita punya tim-tim juga. Pastinya ya. Nah, Teamwork gitu. itu emang harus kompak biar Iya, harus mendapatkan kompak. hal Jadi itu yang dicita-citakan. Iya. Tim itu alhamdulillah. Kita juga segalanya. nggak nyangka bisa dapet Nih, juara di dua. apa sih tips kalian gitu walaupun sedang di rumah aja tapi bisa mendapatkan prestasi juga dimulai Iya. dari KKD. Kalau dari saya sih untuk sekarang ya karena lagi pandemi kayak gini ya di rumah ya dibuat kegiatan itu jadwalnya semenarik mungkin. Jadi kita nggak bosan banget di rumah itu. Jadi gimana caranya kita apalagi kan saya sekarang ketua organisasi jadi mengatur anak-anak ini supaya bisa lebih hidup lagi jadi Iya, kayak gitu. betul. Jadi Iya, nggak betul bete lah di banget. Jadi rumah nggak itu. boring Ya. banget. Iya. Ya. Semenarik mungkin lah kegiatan itu sekarang itu. Kalau dari Kak Helen tipsnya? Ya sama sih kita harus buat strategi sama apa namanya yang bikin kita Plan, happy plan. juga gitu kan ya. Ada Iya. misal hari ini ada tugas ini kita kerjain, kalau udah Iya. kerjain kita mungkin ada luang waktu game atau apa gitu kan biar kita nggak bosan-bosan amat gitu. Tapi jangan kebanyakan rebahan atau apa, kita harus kerjain tugas gitu. Walaupun pandemi gini jangan patah semangat gitu, jangan malas-malasan gitu kan ya. Iya, betul Karena banget. kalau malas-malasan ya materi makin gak kekejar gitu. Iya, Makin kita betul nggak tahu juga banget. materinya. Tapi soal males-malesan, kita nih ya berempat lah ya. Iya, Pasti pastinya juga ngerasa males ya. Ih, tugas ini males banget mending rebahan atau enggak nonton film kayak ya yang lebih seru. kalau misalkan males gitu pasti pernah kan. Iya. Cara mengatasinya itu gimana? Hal Iya. yang kayak
pas lagi malas tuh gue pasti bakal gini-gini gitu. Gimana tuh Kak? Mengatasi malas sih jadi susah juga sih untuk mengatasi malas. Jadi kalau Iya. saya ini lagi kuliah ya kan sekarang online. Misalkan ada tugas dikasih deadline-nya seminggu ya. Misalkan seminggu lagi ya saya 5 menit baru mau deadline baru saya kerjain. Jadi untuk mengatasi malas itu ya agak kurang juga sih kalau saya, tapi yang penting dikerjakan jangan Oh, tidak yang kayak penting gitu. dikerjakan, Ya. jangan sampai tidak dikerjakan ya. Betul. Orang juga pasti kayak gitu deh, termasuk aku kayaknya gitu Sistem deh. kebut ya, kebut-kebutan baru. Kebut-kebutan baru. Kalau Kak Helen, Kalau malas itu kan manusiawi ya. Iya. Semua Iya. orang pasti Iya. punya rasa malas. Mungkin Mager. malasnya itu karena ada pengaruhnya gitu, karena kita malas karena nggak bisa gitu. Malas nggak ngerti. pada nggak Malas ngerti ya bener. apa sih kayak gini doang gitu. Nah, karena malasnya nggak ngerti, coba kita lebih pahamin lagi, terus jangan kalah sama malas gitu. Kalau misalkan kita kalah sama malas, kita nggak bakal terus maju gitu. Betul banget, betul. Jangan sampai Kalau kalah sama misalkan malas kita gitu. mager-mageran rebahan gak bakal Iya. nyampe ke depan Iya, rumah ya. kita Benar mau banget. diambil sama orang nanti. Iya. Iya, Betul. ada istilah rejeki dipacok ayam. Iya. Iya. Jangan bangun Jangan siang-siang kalah ya sama berarti. Nih, aku penasaran nih, kan sebelum pandemi itu ya, kalian kan sibuk di organisasi juga kan ya? Iya. Nah, gimana sih cara mengatur waktu antara organisasi dan kumpul sama teman-teman? Atau mengatur jadwal sekolah juga Iya, sekolah misalkan. juga gitu. Kan masih suka ada yang sibuk gitu. bentrok juga kan? Kalau saya pribadi sih organisasi sama pendidikan ya kalau misalkan ada berbentrok ya pasti saya milih pendidikan karena Iya betul. Iya, betul ya kalau organisasi kan saya sekarang ketua ya harus bisa mengatur dan kalau pendidikan itu ya udah menjadi tanggung jawab kayak gitu harus diselesaikan begitu. Jadi kalau misalkan ada organisasi atau pendidikan ya saya lebih milih mementingkan pendidikan kayak gitu. Iya. Kalau Kak Helen, Ya sebelum pandemi itu kan aku kegiatannya paskibra di SMK, Iya. terus Iya. syuting-syuting di produktif kan ya, terus tugas yang lainnya juga, dan pernah ikut suka ngelatih paskibra di SMP juga sih. gitu. sibuk banget ya. Iya, banget. jadi ngatur-ngatur lagi. Jadi kayak misalkan hari paskibra di SMP itu latihannya hari apa, terus di SMK juga hari apa, dijadwalin lagi gitu kan. Terus kalau produktif juga kita kalau kelompok kan suka kelompok ya. Kasih tahu gitu, saya bisanya hari ini, kalau hari ini nggak bisa gini. Koordinasi, jangan komunikasi sama pihak-pihak yang paskibra pas SMP sama yang di produktif juga, jangan sampai miskomunikasi gitu. Terus lebih dijadwalin lagi, terus ditargetin lagi kalau misalkan hari ini tuh harus tuntas ini sama ini, nanti minggu depan apa gitu. Oke, kayak Kita buat jadwal. schedule Schedule. jadwal Iya, kegiatan betul-betul. sehari-hari, betul Jangan banget sampai kan? bentrok. Kalaupun bentrok, kita harus relain yang mana nih gitu. Mana yang lebih penting lebih gitu. utama prioritasnya ya. kayak gitu pastinya kan. Iya, jadi kita harus milih yang lebih penting dulu, Iya. baru ngerjain yang lain. Mungkin bisa di Dikeduain dulu, kayak nanti di- kita juga ada waktunya lah Iya. gitu. Iya. Pernah nggak sih kalian ngerasa pengen ngelakuin dua-duanya gitu, Iya. walaupun lagi bentrok? ya lagi kayak itu dua-duanya penting Iya, gitu. penting Iya. banget. Jadi gue harus dua-duanya Jadi ngelakuinnya. pernah waktu itu tuh tahun 2019 mau ada penilaian Dekar Tergiat Kabupaten Bogor dan alhamdulillah tahun 2020 Dekar Comas mendapatkan Tergiat 1 Kabupaten Bogor dari 40 kecamatan yang ada. Jadi dari 40 kecamatan yang ada Dekar Comas Tergiat 1 gitu. Dan 2019 itu waktu itu saya belum jadi ketua DKR, masih sekretaris. Nah, jadi saya sempat-sempatnya bawa berkas-berkas administrasi itu ke Bekasi. Waktu itu kan masih belum pandemi. Jadi bawa ke kereta, di kereta tuh bawa administrasi yang harus disiapin kayak gitu di kosan. Saya kerjain di laptop. Jadi ya di saat satu sisi saya ke Bekasi ada kuliah, di satu sisi juga saya harus ada tanggung jawab untuk menyelesaikan administrasi begitu. Kalau dari Helen nih, gimana nih? Kalau nggak salah pernah ya harus syuting, tapi aku juga harus paskib. Oh Nah, iya. kayak gitu pernah tuh. Iya. Pernah Apalagi kalau bentrok kayak paskib ya, gitu. pastinya kalau latihan buat lomba itu harus intens Iya, gitu. harus ada terus Iya. gitu kan, harus anggotanya ada, jangan sampai Gimana enggak. sih cara? Pertama sebelum mau latihan kita kasih tahu dulu ke pelatihnya mungkin ya, kalau aku ada jadwal ini bentrok sama paskib. Jadi mungkin di paskib nanti dulu aku diproduktifin dulu nih, nanti udah produktif selesai baru di paskib. Nah, nanti anggota-anggota paskib mungkin bisa maklumi gitu Iya, kegiatan mengartikan aku, ya. perpanjang atau waktunya diganti gitu. Iya, iya, iya. Koordinasi aja yang penting, jangan sampai miskomunikasi. Iya, gitu. yang penting komunikasi sih semuanya itu. Ya, Iya. komunikasi Jangan itu sampai dadakan penting aja gitu kalau banget. misalnya ada banget. sesuatu. Oke, ternyata masih banyak juga perbincangan kita. Iya, perbincangan yang seru Eh, tentunya. Jangan kemana-mana dan jangan juga di skip.
karena Bakal ada segmen yang paling seru deh. jangan kemana tetap di The Gifted Gifted Podcast. Podcast. Halo Deviana, lagi apa? Lagi bosen nih, jenuh. Aku bisa nih ngilangin kebosanan kamu. Apa tuh? Ini dia, Choco Banana. Wah, kelihatannya enak banget nih. Iya dong. Karena Choco Banana ini dibuat dari pisang yang fresh, dilumuri coklat yang lumer banget. Yeay, Yeay, balik lagi di The Gifted Podcast. Podcast. Nah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya ya. pembicaraan yang seru pastinya. Ini soal lingkungan atau circle pertemanan ya. Iya. Kalau misalkan lingkungan itu kan berpengaruh banget nih sama aktivitas, terus Iya. kepribadian kita ya kan. Iya betul Tipe banget. apa sih circle Kak Adrin atau Kak Helen ini? Tipe circle pertemanan. Kalau kayak saya gimana sih sekarang lagi pandemi ya pasti ketemu juga udah agak susah. Jadi saya lebih banyak berteman itu sekarang lebih lagi hobi untuk main game game online. Iya. Jadi saya ada tetap berinteraksi dengan teman-teman saya baik itu di kampus, di pramuka lewat game online itu sendiri kayak gitu sih. Kalau Kak Helen? Pertemanan ya. Iya. Kita kan memang banyak teman, tapi hanya beberapa yang memahami dan mengenal kita tuh sebagai teman gitu. Iya betul. Iya, yang betul. menganggap banyak kita teman sama. tapi yang mengerti sama memahami kita tuh Iya, ada satu sama beberapa lain. gitu. Iya. Maksudnya ada Gak frekuensi lah gitu semuanya kan. juga Iya. kan. Dan Pengennya nyaman sih ya. pengennya punya teman yang berpengaruh baik ke kita. Betul betul. Iya, ber- betul. berpositif ke kita, jangan sampai kita negatif, jangan sampai dia membawa buruk ke kita gitu kan ya. Iya. Pengennya mah gitu kan. Pasti pengennya kayak gitu kan yang baik, yang berpositif gitu kan. Iya. Iya, Pokoknya semuanya juga seburuk pengen apapun, gitu. tapi tetap seburuk apapun teman itu Iya. tetap Itu teman kita. ada hal baiknya yang juga. baiknya juga dari sisi Kita mereka nggak kan. nggak harus membenci teman Iya. itu Iya, kan. enggak. Kita Oke. harus menghargai juga. Ya betul betul harus menghargai, Saling harus respect. menghargai. Dia maunya gini ya udah kita hargai aja. Kita nggak bisa ngubah dia karena memang pola pikirnya dia kayak gitu ya udah. Gitu Iya, kan. Yang penting betul kita mah berbuat baik ke banget. dia, pernah ngasih tahu juga gitu. Iya. Terlepas dari question tadi dan ngobrol-ngobrol kita ada games nih yang menarik. Gamesnya adalah Games, tebak-tebakan. Tebak-tebakan pokoknya seru Dari- banget deh. Ya kita berempat bakal dikasih tebak-tebakan dari tim kreatif dan hukumannya adalah apa tuh Kak? Tebak-tebakannya kayak gimana nih? Lemon. Nah, Tapi kita ada suka lemonnya itu tanpa ekspresi ya, jadi muka datar. iya. Boleh ayo. Wow wow Iya, wow. jadi Oke. yang bakal makan lemon itu Oke, gamesnya dulu dong, kasih oh iya, tahu gamesnya dulu dong. Apa kita nih dapat gamesnya? pertanyaan dalam waktu 5 detik. Ini pertanyaan yang ngaco dan jawabannya juga pasti ngaco. Iya. Oke, kita Aduh. jawab, oke? Oke, Kakak. Berpikir Siap. keras nih pasti. Keripik keras. Kritik kenapa keras? Siap. Oke, siap nih. Ayam 5 dikali 2. 5. 5. 5. 5. 5. Tujuh. Aku 5. 5 ya. 5. Hah? Tiga ya berarti benar. Iya, Ya, benar. jawab 5 benar. Iya ya. Dikali. Siapa Kan tuh? ada berapa semuanya? Salah. Siapa? Kamu jawab gak? Enggak ya? 5 kan? Oh, berarti salah. Jeng, 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 Emang saya jeng, salah? jeng, Tadi aku tadi jeng. menyimak Jeng, kali. jeng, Iya, jeng, dikali. jeng. Siap, siap. Enak kan? Enak banget dong, seger. Lanjut Kakak. Lanjut. Aduh. Wah, apa Sri yang paling kaya. Eh, Sri kaya. buah. Kandi. Buah.
Iya, masa Srikaya. kalah lagi sih nggak tahu apaan. Buah rambutan. Kaya. Kaya. Kaya, Srikaya. Buah yang punya duit itu kaya. Enggak. Oke. Aku pokoknya Apa Sri jawabannya, Kaya. Kak? Iya sih. Tuh kan, Sri Sri Kaya. Kaya. Kamu jawab apa? Sri Kaya, kita Sri Kaya, tim Sri Tuh Kaya. kakak yang sebelah sana udah salah. Jeng, 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 Nyoba-nyoba. jeng, jeng. Buah namanya si Kaya kan? Ada emang Srikaya. Oke, sambil kita mantap. Kamu belum. Aku Srikaya Oh, jawab. iya, kamu Srikaya. Ih, masa aku makan lagi? Oke, Harus lanjut menikmati. kakak. Lanjut. Oh udah katanya. Ih, Udah. padahal seru banget ya. Iya. Tapi mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Dan kesimpulannya tetap terus berjuang untuk mencapai tujuan. Karena di setiap kita meraih sebuah pencapaian ada pengorbanannya Iya. ya. Iya, betul Semangat banget. terus. Dan jangan tetap menyerah. fokus untuk tetap fokus untuk tujuan hidup kita yang lebih besar. Oke, bersama Oke. gua Sakil Abdan. Dan jangan lupa buat Ya. oh, Oke, Oh, ada iya. ada apa Ada nih? kesan dan pesan gak Oh, nih pesan-pesan buat dari kakak-kakak Kak dari Aldi. kakak? Kalau dari closing saya dulu sih ya. ya tetap terus berjuang ya, karena ya kata tadi jangan sampai kita menyerah di satu posisi dan kita harus harus ada proses untuk mencapai tujuan itu sih. Kalau kakak Helen. Jangan pernah berhenti. Terus berjalan walaupun perlahan tapi pasti. Betul, Iya, wis betul mantap. banget. Applause dulu dong buat kita semua hari ini. Luar biasa banget ya. Iya, terima kasih udah tonton video ini dari Dari awal. awal sampai akhir. Iya. Jangan lupa buat like, Subscribe, subscribe, dan komen komen. di kolom komentar. Betul banget. Nah, semoga tayangan ini memotivasi ya. Iya, bener banget. Oke, see you the next video. And Bye. Bye-bye.